Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sergei Siregar. Saya akan menjelaskan tugas akhir. Sini soal pertama, yaitu bagaimana cara paling mudah versi saudara sendiri dalam menentukan posisi debit dan kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di sini menurut saya cara menentukan posisi debit dan kredit dalam transaksi yang terjadi pada akun harta dan beban adalah saya hafalkan akun yang kalau bertambah letaknya di debit seperti harta dan beban, dan sisanya pasti akan bertambah letaknya di kredit seperti modal, pendapatan, utang. Jadi saya hanya perlu hafalkan harta dan beban saja, dan saya akan tulis lagi di kertas untuk memastikannya lagi. Oke, kita lanjut ke tugas soal yang kedua, yaitu kita disuruh membuat jurnal dan jurnal umum sampai ke laporan keuangan. Di sini tambah dengan jurnal umum dulu. Jurnal umum di tanggal 1. Sini Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Di sini pasti nama akunnya ada kas dan modal. Kas bertambah di 2.000, di debit 2.000, modalnya juga bertambah di kredit sebesar 2.000. Sini kita masuk ke tanggal 2, memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Di sini karena bulan lalu jadi ada piutangnya. Di sini memperoleh pembayaran dari atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Jadi kasnya bertambah sebesar 5.000 dan piutangnya berkurang sebesar 5.000. Di sini di tanggal 2 lagi Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube. Hartono membayar berarti kita mengeluarkan mendapatkan beban. Itu di sini ada beban peliputan profil bisnis sebesar 300 di debit dan kasnya berkurang di kredit sebesar 300. Sini masuk di tanggal 2 lagi, Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas di luar kantor sebesar 70, sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lainnya seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar 30. Di sini karena kita membeli, jadi kita di sini menimbulkan beban. Ini bebannya ada beban internet sebesar 70 di debit, dan beban lain-lainnya seperti yang tadi, seperti pewangi ruangan, tisu dan lain masuk di debit juga sebesar 30, dan kasnya berkurang sebesar 100. Masuk di tanggal 2 lagi, di transaksi yang nomor 5, Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk 1 bulan Oktober sebesar 100. Di sini bebannya bertambah, beban sewa kantor sebesar 100 di debit, dan kasnya berkurang karena kita membayar sebesar 100 juga. Di transaksi yang ke-6 tanggal 3, Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing. Kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan, pembayaran setiap tanggal 15 tengah bulan 50%, dan sisanya dibayar pada setiap akhir bulan. Di sini tidak di jurnal karena di sini belum masuk ke transaksinya. Ini hanya sebuah tulis saja, tidak ada transaksinya karena belum sampai tanggalnya. Oke, kita masuk di transaksi nomor 7 tanggal 3, Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 September. Di sini kita sewa kendaraan dibayar, sewa di peralatan dibayar di muka sebesar 1.200 karena kita mensewa untuk bulan depannya lagi, untuk setahun sebesar 1.200, dan kasnya juga berkurang sebesar 1.200 di kredit. Di sewa peralatan dibayar di muka ini diletaknya di debit. Terus kita masuk di transaksi 8 tanggal 4, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Di sini pendapatan dibayar di muka karena kita memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa. Jadi kita dapat pendapatan dibayar di muka
pendapatan yang bayar di muka kita dapatkan bertambah, yaitu sebesar 4.000 di kredit, dan kasnya juga bertambah karena kita mendapatkan uang sebesar 400 di debit. Kita di transaksi ke-8 ke-9 tanggal 6, Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha sebesar 1.000 secara kredit. Di sini kredit berarti ada utangnya. Di transaksi yang ke-8 di tanggal 4. Di tanggal 4. Ini ada peralatan kantor karena kita membeli bertambah sebesar 1.000 di debit, terus utangnya karena kita kredit, jadi utangnya juga bertambah sebesar 1.000 di kredit. Ini peralatan kantor bertambah di debit. Terus di tanggal 7 dari transaksi yang ke-10, Hartono membayar biaya iklan di Facebook sebagai promosi sebesar 100. Ini membayar berarti ada beban bertambah di sini 100 di debit, terus kasnya karena kita mengeluarkan uang, kasnya berkurang sebesar 100 di kredit. Terus kita masuk ke tanggal 8 transaksi yang ke-11. Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar 300. Ini membayar biaya iklan lagi, beban iklannya bertambah lagi sebesar 300 di debit, kasnya berkurang karena mengeluarkan uang sebesar 300 di kredit. Terus kita masuk di tanggal 9 transaksi yang ke-12. Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan. Ini total harga jasa 10.000 yang dibayar 2 tahap. 8.000 dibayar pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Sini di tanggal 9. Tanggal 9 kasnya bertambah sebesar 800 karena dia baru membayar 800. Yang uangnya secara tunai 400, kasnya bertambah. Terus piutang usaha 200 bertambah di debit karena dia masih ada utang dengan kita 2.000, atau kita ada piutang dengan dia sebesar 2.000 karena dia belum membayar full. Pendapatan jasa pembuatan web ini 10.000, letaknya di kredit karena ini kan jumlah semuanya pendapatan. Terus di tanggal 10 transaksi yang ke-13, Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube 200.000 di tanggal 10. Tanggal 10 membayar peliputan profil sebesar 200, terus kasnya berkurang karena kita membayar, yaitu sebesar 200 di kredit. Terus di transaksi yang ke-11, Hartono menyetor uang 7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software. Sini berarti menyetorkan uang, berarti kita ada kasnya bertambah, pasti kasnya bertambah di debit sebesar 700, dan pendapatan jasa pembuatan software juga bertambah sebesar 7.000 di kredit juga. Di kredit, pendapatannya di debit. Pendapatan kasnya di debit, pendapatannya di kredit. Terus di tanggal 12 di transaksi yang ke-15, Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CV Zoom Store sebesar 200 selama bulan Oktober. Berarti ini membayar sewa, berarti ini ada beban lagi di tanggal 12. Nah, ada beban sewa platform virtual sebesar 200 di debit. Terus karena kita membayar 200, berarti kasnya pasti berkurang. Kasnya berkurang sebesar 200 di kredit. Terus kita masuk di tanggal 15. Tanggal 15 di sini membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020. Selain itu gaji sekuriti kantor juga dibayar sebesar ini karena kita membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 tadi sebesar tanggal 3 gaji bayar sewa kantor tanggal 3. Jadi di sini beban gajinya kita tambahkan dengan
gaji security kantor juga dibayar sebesar 50. Berarti sini kita tambahkan dapat hasilnya 150 dengan gajinya. Terus kasnya juga berkurang karena kita kan mengeluarkan uang untuk membayar gaji, jadi kasnya berkurang di kredit sebesar 150. Terus tanggal 16 atau kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Trunitin. Berarti kita dapat pendapatan di sini. Berarti kasnya bertambah 10.000 di debit, terus pendapatan jasa pembuatan web bertambah di kredit sebesar 100. Di sini di tanggal 20 Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar 300. Di sini berarti kita mengutang, berarti kita membayar utang. Berarti utangnya berkurang. Utang berkurang di debit sebesar 300, kasnya berkurang juga karena kita mengeluarkan uang, letaknya di debit di kredit sebesar 300 juga. Sini kita masuk di tanggal 23. Tanggal 23 Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko. Proyek telah dibayar sebesar 300, namun sisanya dibayar bulan depan. Berarti kita dapat utang nih pasti. Di tanggal 23. Ya, di tanggal 23 di sini ada kasnya bertambah sebesar 3.000 karena dia baru membayar 3.000. Terus piutangnya pasti ada, piutangnya karena dia baru membayar 3.000, sisanya masih 2.000 lagi. Berarti 2.000 kita tambahkan di sini piutang usaha 2.000 di debit. Terus pendapatan jasa pembuatan web di sini karena ini fullnya jadi 5.000. Pendapatan ini bertambah di kredit. Terus kita masuk di tanggal 25. Tanggal 25 transaksi yang ke-20. Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar 200 dan juga undi lain-lainnya seperti makanan kecil, tisu toilet, uang WC sebesar 100. Sini tanggal 25 karena kita membeli beban, karena bebannya bertambah, beban internet sebesar 200 kita tambahkan di debit. Terus beban lain-lainnya juga kita tambahkan juga di debit. Terus kasnya berkurang karena kita membeli sesuatu, kita mengeluarkan uang, kita jadinya berkurang kasnya berkurang di kredit sebesar 300. Di sini masuk di tanggal 28. Tanggal 28 Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi kantor sebesar 400. Tanggal 28 beban listrik, air, internet. Di sini beban listrik, air, dan internet membayar, berarti bebannya ada, menimbulkan beban bertambah di debit sebesar 400. Kasnya karena kita membayar, berarti duit kita berkurang. Kas berkurang di kredit sebesar 400. Masuk di transaksi yang ke-22 di tanggal 30. Membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020 dan gaji petugas security kantor juga dibayar sebesar 50. Sini sama seperti yang di atas di transaksi yang keberapa itu juga dituliskan juga seperti yang terjadi di transaksi yang sebelumnya. Itu beban gajinya di sini bertambah sebesar 150 di debit, terus kasnya berkurang karena kita membayar jadi berkurangnya di kredit sebesar 150. Terus kita masuk di tanggal 30 lagi yang di transaksi ke-23. Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Linjang Kejayaan. Kalau kita menerima pembayaran berarti kita mendapatkan pendapatan di tanggal 30. Di sini kasnya bertambah, kas bertambah di debit sebesar 4.000, terus pendapatannya juga bertambah sebesar 4.000 di kredit. Terus masuk ke transaksi yang ke-24 di tanggal 30. Hartono membeli secara kredit berarti utang perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar 500. Sini membeli perlengkapan pakai kredit, berarti ada utang. Sini perlengkapannya di sini bertambah sebesar 500 di debit, terus utang usahanya juga bertambah karena kita beli dengan utang dengan kredit, jadi utangnya bertambah sebesar 500 di kredit. Terus kita masuk di tanggal 31 di transaksi yang ke-25, di transaksi yang terakhir. Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumah Webcom sebesar 1.500. Sini karena mengambil secara pribadi, itu uangnya secara untuk dia, jadi masuk di prefer.
Ini preview kita letakkannya di debit sebesar 1.500, terus kasnya berkurang karena kan untuk dia jadi kas perusahaan ini berkurang sebesar 1.500. Terus yang dari atas ini yang kredit, yang debit kita tambahkan semua dari atas, kita tambahkan sampai bawah, dapat hasilnya 53.800. Terus yang kreditnya juga kita tambahkan dari atas sampai ke bawah sebesar, semuanya kita tambahkan, bermula hasilnya 53.800 juga, dan hasilnya balance. Terus kita lanjut ke buku besar. Di buku besar ini pertama kita mengelompokkan nama-nama akun. Sini pertama nama akun kas. Jadi yang di jurnal umum kita ambil semua nama akun kas, kita kelompokkan dalam satu kolom ini seperti ini. Kita satukan semua, kita letakkan sesuai debit dan kreditnya. Jadi jangan diubah. Kalau letaknya di sebelumnya di jurnal umum itu di kredit, letakkan di kredit. Kalau jurnal umumnya sebelumnya itu di debit, letakkan di debit juga. Di sini sudah saya letakkan, sudah saya kumpulkan semuanya jadi satu, dan tinggal ditambahkan debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah, atau debit ketemu kredit dikurang. Jadi saya menemukannya dan saya jumlahkan semua hasilnya, dapatlah hasil akhirnya 46.700. Kita masuk di akun piutang. Akun piutang juga kita kelompokkan dalam satu kolom ini, kita cari di jurnal umum, dapatlah hasilnya. Dan saya juga jumlahkan debit ketemu debit, kredit ketemu kredit, debit ketemu kredit dikurang, dan dapatlah hasil akhirnya 5.000. Terus di perlengkapan juga, ini juga ambil dari neraca saldo sebulan lalu juga bisa diambil. Ada juga seperti di tanggal 1. Ini tanggal 1 ini juga kita diambil dari neraca saldo sebelumnya. Kita ambil juga, bisa juga neraca saldo sebelumnya bisa didapatkan dari jurnal umum dan neraca saldo sebelumnya. Sini kita dapat perlengkapan juga, kita dapat perlengkapan hasilnya juga dapat sebesar 550. Sewa peralatan dibayar di muka juga ada, karena di neraca saldo sebelumnya itu tidak ada, cuma di jurnal umum. Kita letakkan jurnal umumnya saja. Jadi sewa peralatan dibayar di muka itu hasil akhirnya 1.200. Peralatan kantor itu sebesar 1.000 akhir-akhirnya. Akumulasi depresiasi peralatan kantor karena di jurnal umum tidak ada, di neraca saldo sebelumnya juga tidak ada, jadi tidak perlu ditulis apa-apa di sini. Terus utang usahanya nemu juga hasil akhirnya sebesar 1.500. Terus utang gaji ini tidak ada di neraca saldo sebelumnya, tidak ada juga. Terus di jurnal umum juga tidak ada, jadi tidak perlu dicatat. Terus pendapatan diterima di muka ada sebesar 4.000 hasil akhirnya. Terus beban yang masih harus dibayar tidak ada juga di jurnal umum dan neraca saldo sebelumnya, jadi tidak perlu ditulis. Terus modal ini ada di neraca saldo sebelumnya dan di jurnal umum yang sekarang. Terus dapatlah hasil akhirnya sebesar 16.820. Terus di priva ada di jurnal umum dan neraca saldo sebelumnya, jadi kita jumlahkan atau kita kurangkan sesuai dengan debit kreditnya. Terus hasilnya sebesar 1.800. Terus di pendapatan jasa pembuatan software itu hasil akhirnya juga 12.300. Terus pendapatan jasa pembuatan web kita nemu hasil akhirnya 29.000 di kredit. Ini kita juga letakkan di kredit dan debit dan kreditnya juga ya. Terus di beban peliputan profil bisnis sebesar 1.840, beban sewa kantor sebesar 1.100, terus beban sewa platform virtual sebesar 1.000, terus beban sewa peralatan ini tidak ada di jurnal umum maupun neraca saldo sebelumnya. Terus dia beban gaji ini ada, hasil akhirnya saya menemukan sebesar 700. Terus beban listrik, air dan internet sebesar 750. Terus beban perlengkapan sebesar 180. Terus beban iklan menemukan hasilnya sebesar 1.150. Terus beban internet kantor sebesar 270. Terus di beban depresiasi peralatan kantor ini tidak ada di jurnal umum maupun neraca saldo. Terus di beban lain-lainnya ada, dapat hasil akhirnya sebesar 380. Terus kita lanjut ke neraca saldo. Neraca saldo ini kita ambil, kita dapatkan nominal-nominal ini dari buku besar. Jadi buku besar tadi jumlah hasil yang saya sebutkan tadi kita satukan di neraca saldo. Jadi misalnya kas di buku besar sebelumnya misalnya
Kita cek dulu buku besar sebelumnya berapa, 46.700. Di sini pasti 46.700 kasnya. Juga kita masukkan semua buku besar ini, dijadikan satu. Yang debit letakkan di debit, kredit juga letakkan di kredit. Jadi kita tambahkan seperti di jurnal umum tadi. Yang debit ini kita jumlahkan dari atas sampai bawah, dapat hasilnya 63.620. Kreditnya juga kita tambahkan juga dari atas sampai bawah, dapat hasilnya 63.620. Kita masuk di penyesuaian. Penyesuaian ini ada soalnya. Saya bacakan soalnya dulu. Oke, di transaksi yang pertama, di penyesuaian yang pertama di tanggal 31 Oktober, informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Masih tersisa 200. Berarti kita harus mencari yang sudah terpakainya saja. Berarti kita cari dulu di neraca saldo perlengkapan sebesar 550. Kita kurangkan dengan 200 karena yang masih sisakan 200. Yang mau kita cari ini yang sudah dipakainya. Jadi 350. Dapat hasilnya 350, yaitu beban perlengkapan 350 kita letakkan di debit, terus perlengkapan kita letakkan di kredit sebesar 350. Ini bebannya bertambah, terus perlengkapannya berkurang. Terus di yang kedua, sewa kendaraan yang disewa untuk setahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung sebagai terpakai 1 bulan. Ini kita lihat dulu beban sewa yang dibayar di muka. Kita lihat di nota saldo, sewa yang dibuka sebesar 1.200. 1.200 kita bagi dengan 12, nemu hasilnya 100. Berarti ini 1 bulan yang sudah terpakai. Kita hitung beban sewa peralatan 100 kita letakkan di debit, terus sewa peralatan dibayar di muka kita letakkan di kredit. Terus kita masuk ke transaksi yang ketiga atau informasi penyesuaian yang nomor 3. Tanggal 4, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera. Namun Roberto baru bisa menyelesaikan pekerjaannya bulan Oktober di tanggal 4 tadi. Ini transaksi yang ketiga, pendapatan diterima dibuka. Yang tadi kan baru dibayar di tanggal 4. Kita lihat dulu di tanggal 4. Kita lihat di tanggal 4. Kita lihat soalnya. Di tanggal 4. Dahulu Oktober sejahtera sebesar 400. Berarti ini kita penyesuaian kita letakkan di sini 200 karena ini kan setengah dari itu, kan baru mampu membayar setengahnya saja. Jadi 4.000 kita bagi 2 dapat hasilnya 2.000. Berarti pendapatan diterima di muka kita akan debit sebesar 2.000. Terus pendapatan jasa pembuatan web kita letakkan 2.000 di kredit juga. Terus kita masuk di yang ke nomor 4. Ini dibagi 2, jadi 4.000 dibagi 2 nemu hasilnya 2.000. Terus yang nomor 4, petugas security diajak lembur pada tanggal 30 untuk pengamanan kantor karena tim Ortono sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayar awal bulan depan 50. Kita letakkan di sini beban gajinya 50 karena kita mau membayar untuk pengamanan, kita mau mengajak lembur yang akan dibayar bulan depan. Berarti ada beban gaji kita letakkan di debit sebesar 50. Terus utang gajinya bertambah sebesar 50 di kredit. Terus dimasuk ke nomor 5. Dari 1 Oktober terima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar 100 dan akan dibayar bulan depan. Sini 100 kan, menerima tagihan
internet. Berarti di sini masuk beban listrik, air, internet sebesar 100 di debit. Terus beban yang masih harus dibayar karena kita akan membayarnya bulan depan, nanti kita harus membayar yang masih harus dibayar sebesar 100 di kredit. Terus masuk ke nomor 6, sudah selesai jasa pembuatan web untuk PT Sriwijata Kumala, janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Karena ini dibayar bulan depan berarti ada piutangnya. Piutang usaha di sini kita letakkan di debit sebesar 500. Terus pendapatan jasa pembuatan web bertambah sebesar 5.000 di kredit. Terus kita masuk ke soal terakhir. Komputer yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa 40. Di sini kita pakai rumus metode garis lurus, yaitu kita ambil jumlah nominal yang ada di komputer peralatan. Terus kita bagi dengan kita kurang dengan nilai sisa, terus kita bagi dengan masa penggunaannya, yaitu ini kan sebesar 4 tahun. Berarti 4 tahun kita hitung dengan bulan, jadi 4 dikali 12 hasilnya dapat. Terus kita bagikan dengan itu dan hasilnya mendapatkan 20 sini. Jadi beban depresiasi peralatan kantor sebesar 20 di debit. Terus akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 20 di kredit. Oke, kita masuk ke buku besar terupdate. Buku besar terupdate ini karena kita ada penyesuaian, jadi kita harus masukkan ke buku besar terupdate lagi. Kita masukkan nominal yang ada di penyesuaian ini, kayak seperti beban perlengkapan, peralatan yang ada di sini, kita masukkan ke buku besar lagi. Terus kita tambahkan atau kita kurangkan lagi sesuai debit kreditnya. Terus kita buat lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini ketemu hasilnya kas 46.700 seperti yang tadi. Terus kita cara pengerjaannya juga kita tambahkan dari debit ini dari atas sampai ke bawah lagi kita tambahkan, nemu hasilnya 68.790. Terus kreditnya juga kita tambahkan dari atas sampai bawah, nemu hasil akhirnya 68.790. Di sini hasilnya balance. Terus kita lanjut ke neraca lajur atau worksheet kertas kerja. Di sini kita ada kolom-kolom seperti neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo sesudah penyesuaian, laporan laba rugi, terus laporan posisi keuangan. Di sini kita cuma perlu memindahkan saja atau mengelompokkan saja. Seperti neraca saldo sebelum penyesuaian ini, kita ambil dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Seperti debitnya terletak di 46.700, 500 ini juga kita cuma memindahkannya saja dari neraca saldo sebelum penyesuaian ini, yang ini kita cuma pindahkan ke neraca lajur, kita letakkan. Kita cuma meletakkannya saja. Nah, seperti ini. Terus hasilnya dapatlah 63.620 dan sebelahnya juga 63.620. Sama seperti neraca saldo yang tadi kita buat di awal. Nominal akhirnya juga sama karena ini kita cuma memindahkannya saja. Terus kita masuk ke penyesuaian. Penyesuaiannya juga sama seperti sebelumnya. Kita cuma memindahkan dari penyesuaian ini, yang ini kita pindahkan saja ke neraca lajur. Nominalnya juga sama, debit kreditnya kita letakkan juga sama, dan hasilnya 762 dan sebelahnya juga 762. Ini juga sama hasilnya, jadi kita cuma memindahkannya saja. Terus masuk ke neraca saldo sesudah penyesuaian. Dan saldo sesudah penyesuaian ini bisa diambil dari yang ini yang kita buat, atau kita letakkan saja di sini. Kalau misalnya ini 5.000, terus penyesuaiannya ada 5.000 juga ini, karena ini debit, terus ini debit, karena ini letaknya di debit juga, berarti kita tinggal tambahkan sebesar 10.000 di sini. Jadi bisa diambil dari sini, dari yang kita buat tadi, atau kalian bisa menambahkan dari samping sini. Bisa juga, ada dua cara. Hasilnya juga sama.
hasilnya juga sama, dan hasilnya juga sama, jadi ada dua cara. Terus saya mendapatkan hasilnya sama juga 68.790. Terus masuk ke laporan laba rugi, yang ini beda caranya. Kita ambil dari akun nomor 4 dan 5 atau pendapatan dan beban. Di sini kita pindahkan saja seperti ini. Kita ambil dari neraca saldo sesudah penyelesaian. Jangan ambil dari yang ini, tapi ambil dari neraca saldo sesudah penyelesaian. Kita pindahkan lagi, kita cuma pindahkan. Kita tambahkan debitnya kita tambahkan dari atas sampai bawah, temu hasilnya 7.990. Terus laporan laba ruginya yang dikredit juga kita tambahkan dari atas sampai bawah, dapat hasilnya 48.300. Terus 48.300 ini kita kurangkan dengan 7.990, kita kurangkan, nemu hasilnya 40.310. Ini selisih di antara yang di atas ini, dan ini adalah laba bersihnya, atau ini adalah keuntungannya sebesar 40.310. Di sini kita tambahkan, kita letakkan di nominal paling kecil. Kita tambahkan 7.000-nya tadi, 7.990 tambah 40.310, tambahkan, nemu hasilnya 48.300. Terus ini kita letakkan di bawah dan hasilnya balance. Terus kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu ngambil kode 123 atau harta utang modal. Jadi di sini kita ambil 123 atau harta utang modal. Kita tambahkan, kita cuma pindahkan dari neraca sesudah penyelesaian ini, kita pindahkan, nemu hasilnya, debitnya kita tambahkan semua ke bawah, nemu hasilnya 60.800. Terus yang kreditnya juga tambahkan dari atas sampai bawah, nemu hasilnya 20.490. Ini kita cari selisihnya lagi, 60.800 kita kurangkan dengan 20.490, nemu hasilnya 40.310 juga seperti sebelumnya. Ini adalah penambahan aset. Ini kita letakkan di paling kecil, 40.000 kita tambahkan dengan 20.000 ini, hasilnya 60.800. Terus 60.800 kita letakkan di bawahnya dan hasilnya balance. Terus kita lanjut ke laporan keuangan. Kita lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan di sini kita cari dulu laporan laba ruginya. Laporan laba rugi itu pendapatan kita kurangkan dengan beban. Di sini pendapatan jasa pembuatan software sebesar 12.300. Terus bawahnya pendapatan jasa pembuatan web sebesar 36.000. Terus ini kita tambahkan, hasilnya 48.300. Terus inilah hasil laba kotornya 48.300. Terus kita kurangkan dengan beban-beban. Beban ini ada meliputi beban peliputan profil bisnis 1.840, beban sewa kantor 1.100, beban sewa peralatan virtual 1.000, beban sewa peralatan 100, beban gaji 750, beban listrik, air, internet sebesar 850, beban perlengkapan sebesar 530, beban iklan sebesar 1.150, beban internet kantor sebesar 270, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 20, beban lain-lainnya sebesar 380. Ini kita jumlahkan totalnya, dapat hasilnya 7.990. Terus ini laba kotornya kita kurangkan dengan total bebannya, dapat hasilnya 48.310. Inilah laba bersihnya. Terus kita masuk ke laporan perubahan modal. Laporan modal ini modal awal sebelumnya yang ada di awal 14.820 dan di bawahnya ada penambahan modal. Penambahan modal ini dari jurnal umum tadi, ada penambahan modal sebesar 2.000. Kita tambahkan, nemu hasilnya 16.820. Terus kita masuk ke ambil laba bersihnya, yang di atas ini yang sudah kita cari, kita letakkan di sini sebesar 40.310. Terus ini ada price-nya, karena kita ada price, kita kurangkan dengan price. Ini harus memang dikurangkan dengan price.
price-nya ada 1.800, kita kurangkan dapat hasilnya 38.510. Ini kita tambahkan dengan ini dapat hasilnya 55.330. Ini adalah laporan perubahan modalnya, modal akhir dari modal akhir. Dan kita masuk ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu ada harta lancar itu ada kas 46.700, piutang usaha 10.000, perlengkapan 200, sewa perawatan dibayar di muka 1.100. Ini kita tambahkan semua dapat hasilnya 58.000. Ini total harta lancarnya. Terus kita masuk ke harta tetapnya. Harta tetap ada perawatan kantor sebesar 1.000, terus ada akumulasi depresi perawatan kantor, ini kita kurang. Jadi 1.000 dikurangkan dengan 20, nemu hasilnya 980. Ini kita tambahkan yang di atas harta lancar, kita tambahkan dengan harta tetap, hasilnya 58.980. Kita masuk ke pasiva. Pasiva ini ada utang lancar dan modal. Utang lancar ini ada utang usaha ada 1.500, terus ada utang gaji sebesar 50, terus ada pendapatan diterima di muka sebesar 2.000, terus ada beban yang masih harus dibayar sebesar 100. Ini kita tambahkan semua dan hasilnya dapat 3.650. Ini adalah total utang lancar. Terus di sini ada modal. Modal di sini kita ambil dari modal yang baru, modal yang terbaru, yaitu jadi laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal kita ambil dari sini karena ini paling baru. Kita letakkan, terus kita letakkan sini total modalnya 55.330. Ini kita tambahkan dengan utang lancarnya, jadi hasilnya 58.980. Dan ini sampingnya balance. Dan sekian dari saya, terima kasih.